Perkenalkan, nama saya Sifainya Dalosa Bulan Junia. Saya dari kelas 5 PJJA dengan NIM 2223021274. Di sini saya akan membuat video tentang pembuatan trase jalan dan menentukan kriteria perencanaan serta jenis medan. Kita akan lanjut ke videonya. Oke, baik. Langkah pertama, kita akan mengambil data topografi dari aplikasi Google Earth. Nah, di sini kita akan ketik lokasi yang akan kita pakai, kemudian klik search. Setelah itu, setelah kita mendapatkan wilayah, di sini saya mengambil wilayah di Pantai Hala Rote. Saya akan menghubungkan jalan dari Pantai Hala ke Pantai Susadale agar tidak terlalu jauh menggunakan jalan yang ada. Saya akan membuat jalan alternatif, yaitu untuk mengambil topografinya. Yang pertama kita klik add paths di sini, kemudian di sini kita ganti namanya menjadi data topo. Untuk stylenya kita bisa ganti warna, kemudian kita langsung select wilayah yang akan kita ambil data toponya, data topografi. Di sini saya akan mulai gambar dari sini terus menuju sini. Untuk mengambil data topografi ini, kalau bisa rapat agar data topografi yang didapatkan detail. Oke, setelah sudah kita klik oke. Setelah kita mengambil data topografi, selanjutnya kita akan membuat jalan yang akan kita hubungkan dengan cara yang sama, yaitu klik add path, kemudian di sini data jalan, ganti nama, kemudian ganti warna bebas. Di sini saya pakai warna ini. Terus untuk mengganti ketebalan, di sini saya menggunakan 4, ketebalannya 4. Setelah itu saya mulai membuat jalan dengan menghubungkan jalan yang akan kita gunakan di sini. Oke. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah kita mengambil data topografi dan data jalan, kita lanjut dengan save data yang telah kita pilih. Kemudian kita save di tempat yang bisa kita cari dengan gampang. Data topo, kemudian data jalan, save. Oke, setelah kita save data topo dan data jalan, selanjutnya kita akan masuk ke Chrome. Di sini kita akan convert file dengan menggunakan aplikasi GPS Visualizer. Oke, setelah kita mendapatkan data topo, kemudian data jalan, selanjutnya kita akan masuk ke Chrome, kemudian kita import GPS Visualizer untuk kita convert file dari data dari Google Earth tadi. Dengan kita pilih convert a file pada bagian atas, kemudian choose files. Nah, di sini kita akan memasukkan data dari Google Earth, yaitu data topo. Kita akan masukkannya satu-satu. Di sini saya akan mengkonvert data topo terlebih dahulu.
Kemudian pada bagian add DEM elevation data, kita akan pilih best available source. Kemudian show advanced options. Kita scroll ke bawah. Kemudian ada pilihan output UTM coordinates. Di sini kita ganti ke yes. Kemudian setelah itu kita convert. Nah, setelah kita convert, di sini ada pilihan download. Kita klik. Nah, kita simpan di file yang sama dengan yang tadi supaya kita mencarinya mudah. Di sini bisa ganti nama menjadi data topo convert. Nah, kita bisa Nah, di sini kita sudah mendapatkan data topo yang convert. Di sini dia berbentuk notepad. Nah, setelah itu data dari notepad ini kita Ctrl A, kemudian copy ke Excel. Nah, kita paste. Kemudian data di Excel ini pada bagian A, B, C, D ini kita hapus karena tidak kita gunakan. Kemudian dari sini juga kita tidak gunakan. Oke, ini juga. Kita tambah kolom di sini untuk kita taruh urutan. Sampai ke bawah. Oke, sudah kita blok kembali. Kemudian copy kembali ke data notepad yang tadi. Nah, di sini sudah tercopy ke notepad. Kemudian notepad ini kita save lagi ke file yang sama. Di tempat file yang sama dengan tadi yang kita save. Di sini kita ganti nama data topo notepad. Kemudian enter. Oke, melakukan hal yang sama seperti data topo yang tadi, kita akan convert file dari data jalan dari Google Earth yang telah kita lakukan tadi. Kita klik data jalan, kemudian ADM-nya kita ganti best available source, show advanced, kemudian di output UTM coordinates-nya kita klik yes, kemudian convert. Setelah itu kita download, kita save data jalan convert. Kemudian akan muncul di notepad, kita copy semuanya ke Excel, kita paste. Untuk data yang tidak kita gunakan kita hapus. Dan bagian ini juga dihapus. Kita copy ke notepad kembali. Kemudian notepad ini kita save seperti tadi. Kemudian kita ganti data jalan notepad. Oke, jika sudah, kita akan lanjut ke jika sudah kita akan masuk ke Civil 3D. Di sini kita akan membuat kontur dari data-data yang telah kita ambil sebelumnya. Di sini kita akan membuat kontur, yaitu dengan cara klik points, kemudian create. Kita pilih pada bagian ini. Untuk file di sini, kita memasukkan file data notepad yang telah kita save tadi. Di sini saya akan membuat data toponya terlebih dahulu. Setelah itu, spesifik poinnya kita ganti PENZ.
Kemudian kita checklist add points to group, kita ganti nama jadi points 1. Kemudian oke. Nah, untuk detailnya ini sudah muncul, kemudian kita klik kanan surface, create surface. Di sini kita ganti nama jadi kontur 1. Stylenya kita ganti ke 1 dan 5 meter background. Untuk render materialnya kita ganti by layer. Kemudian oke. Kemudian di surface ini kita plus surface, kita plus kontur 1, kita akan memunculkan kontur di dalamnya. Kemudian klik definition ini, klik 2 kali. Kemudian point group, klik kanan, add point 1, kemudian apply. Setelah itu oke. Nah, di sini konturnya sudah muncul, kemudian karena ini konturnya belum rapi dan masih berantakan, kita akan buatnya menjadi smooth. Yaitu klik konturnya, kemudian klik kanan, ganti ke edit surface style. Nah, setelah muncul seperti ini, pada bagian kontur interval ini, ada 3 pilihan di sini. Nah, ada base elevation, minor interval, dan major interval. Nah, minor interval ini kita gunakan untuk membuat kontur ini menjadi lebih regang agar tidak saling mepet seperti ini. Di sini saya memakai 1,5 meter. Nah, setelah saya ketik 1,5 meter ini, major intervalnya dia otomatis berubah. Nah, untuk kita membuat smooth konturnya itu, pada smooth contour sini kita ganti ke true. Nah, setelah itu contour smoothingnya kita arahkan panah ke kanan. Kemudian apply, terus oke. Selanjutnya, agar laptop tidak lemot, untuk langkah selanjutnya, kita akan klik ke detail ini, kemudian seleksi similar. Di bagian pojok kanan bawah ada logo persegi bulat dan segitiga. Terus kita ada 2 pilihan, isolate objects dan hide object. Kita akan pilih hide objects. Nah, di sini sudah hilang untuk detailnya. Setelah itu kita akan masuk ke membuat jalur jalan, yaitu dengan plus di sini, yaitu drawing 2. Kita lakukan hal yang sama seperti kita memasukkan data topografi di drawing 1 tadi, yaitu points, kemudian create, kita klik ini, file ininya kita ambil dari yang notepad. Kalau sudah centang hijau berarti filenya sudah terbaca di Civil 3D. PNZ, kemudian add points, kita ganti nama jadi point 1. Kemudian oke. Kita masuk ke surface, create surface, lakukan hal yang sama. Kita ganti kontur 1. Kemudian background, oke. By layer. Dan oke. Nah, surface plus kontur 1, definition, point group, add point 1, apply. Oke. Dan nah, ini data jalannya sudah ada. Kemudian selanjutnya, nah setelah titik-titik jalan ini telah muncul, selanjutnya kita akan menghubungkan satu sama lain dengan polyline. Nah, kita akan menghubungkan dari kanan sini, kemudian ke titik ini, dan sini, ini terus enter.
Nah, jalan ini sudah muncul. Kemudian selanjutnya, nah ini jalannya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan mengcopy jalan ini ke drawing 1, yaitu yang dimana isinya ada data topo yang telah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara klik kanan, clipboard, kemudian copy. Kita masuk ke drawing 1 di sini, kita klik kanan, clipboard, kemudian paste to original coordinates. Nah, ini jalannya sudah muncul. Kemudian setelah itu kita akan membuat trase jalan. Caranya di home ini kita klik alignment, kemudian alignment atau alignment create tools. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi trase jalan. Dan di sini kita bisa ganti warna. Bebas mau ganti warna apa, di sini saya ini aja. Kemudian oke. Oke. Nah, di sini kita klik ujung kiri atas yaitu draw. Kita klik dari jalan, dari ujung jalan ke titik jalan yang kita buat seperti sebelumnya. Dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Setelah itu enter. Nah, di sini STA dari trase jalan ini muncul, kemudian kita akan mengganti STA-nya ini, station range-nya menjadi 50 meter. Nah, dia akan berubah otomatis. Oke, ini untuk trase jalannya. Di sini ada tikungan 1, ada tikungan 2. P1 ini menandakan bahwa ada tikungan. Setelah itu kita akan mendesain rumaja. Nah, desain rumaja di sini saya akan mendesain untuk membuat jalan sedang. Nah, untuk rumaja di sini lebar jalannya yaitu 11,5 meter. Nah, kita masuk kembali ke Civil 3D. Caranya yaitu kita offset. Offset 11,5. Kita offset ke kanan dan offset ke kiri. Setelah itu enter. Setelah itu kita akan melakukan cara seperti sebelumnya, yaitu dengan alignment ini, alignment creation tools. Kita klik ini. Kemudian kita akan memunculkan STA dari trase jalan yang telah kita offset tadi. Caranya kita klik, kemudian alignment, alignment creation tools, kita ganti menjadi trase jalan kanan. Itu oke. Kita draw lagi. Kita klik dari setiap jalan. Kemudian enter. Nah, kemudian di sini station range-nya kita ganti ke 50 meter. Lakukan hal yang sama untuk jalan yang kiri, kita klik alignment creation tools, kemudian ganti namanya menjadi trase jalan kiri. Kemudian oke. Kita draw dari kanan ke kiri. Dari sini.
kemudian enter. Lakukan hal yang sama, klik 2 kali, kemudian station range-nya kita ganti 50 meter. Setelah trase jalan ini kita buat, selanjutnya kita akan membuat profil jalan. Yaitu dengan cara di sini ada pilihan profil, kemudian create surface profile. Nah, di sini kita ganti ke trase jalan kanan, kemudian klik kontur 1, klik add. Di bagian sini update mode ini kita ganti dari dynamic ke static. Kemudian draw in profile. Setelah kita ganti profile view name, kita akan masuk ke station range. Nah, untuk automatic ini artinya kita bisa memunculkan profil di setiap STA. Setelah kita ganti nama profil menjadi profil jalan kanan, kita masuk ke station range. Nah, di sini ada 2 pilihan, automatic dan user specific range. Nah, bagian automatic ini artinya kita memunculkan profil jalan keseluruhan STA. Untuk yang bagian kedua, untuk user ini, kita munculkan profil jalan di setiap STA. Kita bisa memilih STA mana yang kita mau munculkan profilnya. Nah, di sini saya milih automatic agar keseluruhan STA itu bisa muncul. Kemudian profil view height. Di sini tidak ada yang kita ganti. Kemudian create profil. Nah, kemudian kita akan memilih ke tempat bagian kosong untuk. Nah, ini profilnya sudah muncul. Kita lihat. Ini profilnya sudah muncul, kita lihat di sini keseluruhan STA sudah ada. Kemudian kita akan mengganti skalanya menjadi 1:1, yaitu dengan kita klik dulu, kemudian klik kanan, kita ganti ke edit profile, view style. Nah, setelah muncul seperti ini, di bagian grafik ini kita ganti 1:1. Kemudian di bagian grid optionsnya vertical grid dan horizontal grid. Kemudian tidak ada yang diganti, apply, kemudian oke. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita akan munculkan profil untuk yang jalan kiri. Ini trase jalan kanan. Untuk memunculkan yang kiri itu, ini untuk profil jalan kanannya sudah muncul. Kita selanjutnya akan buat profil untuk jalan kiri. Klik profile, kemudian create. Ini kita ganti ke jalan kiri. Untuk 1, kemudian add. Ganti dynamicnya ke static. Draw in profile, kita ganti ke kiri. Positionnya sama. Kemudian kita tarik sini. Nah, ini keduanya sudah muncul. Nah, ini keduanya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan membuat elevasi jalan. Elevasi ini caranya itu dengan klik profile, kemudian profile creation tools. Kita akan klik profil kanan. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Untuk name-nya kita ganti ke elevasi jalan kanan. Kemudian oke. Kita klik browse sebelah kiri ini. Kita akan klik ujung jalan sebelah sini langsung ke ujung jalan yang kanan. Sebenarnya kita bisa memilih per STA-nya. Cuman karena ini kita mau langsung, jadi kita bisa langsung saja segera enter. Nah, di sini muncul elevasinya 9,158. Ini untuk jalan kanan. Untuk jalan kiri kita buat lagi profile creation tools, kita klik
jalan kiri, di sini kita ganti elevasi jalan kiri. Kemudian oke. Kita lakukan hal yang sama, kita draw titik dari tiap ujung jalan. Kemudian enter. Nah, elevasinya 10,876. Setelah itu kita akan memunculkan data di setiap STA. Yaitu caranya kita ke menu toolbox. Di sini ada bagian menu. Nah, di sini kita akan pilih menu pertama. Kemudian menu ke-6 dari sini. Nah, kemudian kita pilih ini, menu pertama. Dalam bahasa Inggris tadi menu yang pertama itu Reports Manager, kemudian kita klik ke Profile, kemudian kita klik Incremental Station Elevation Difference. Nah, kemudian kita klik kanan, kita Execute. Nah, di sini kita bisa pilih data. Di sini data pertama yang akan kita munculkan yaitu jalan kanan. Nah, di sini station intervalnya tadi kan kita sudah ubah di awal yaitu STA intervalnya kita buat 50. Dan di sini kita sudah buat 50. Kita uncheck list existing ground, vertical, horizontal. Kita hanya membutuhkan regular interval. Ini sudah, kemudian create report. Kemudian yes. Nah, dia akan muncul di Google seperti ini. Ini merupakan data-data profil elevation difference report dari jalan kanan. Kita akan lakukan hal yang sama ke jalan yang kiri. Tinggal klik elevasi jalan kiri, semuanya sama, kemudian create report. Kemudian yes. Nah, jalan kiri dan kanan ini sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan mengcopy data-data dari profile elevation ini ke Excel yang telah disediakan oleh dosen. Caranya kita blok, kemudian kita copy, masuk ke Excel. Dalam bagian kanan kita blok ini ke bawah, kemudian kita paste spesial, ganti teks, kemudian oke. Nah, kemudian datanya akan muncul seperti ini. Lakukan yang sama untuk yang bagian kiri. Kita blok. Copy. Paste spesial, kemudian ganti teks. Oke. Nah, ini sudah muncul di sini. Selanjutnya kita akan menghilangkan meter dengan spasi, mengganti meter dengan spasi dengan Ctrl F, replace M, replace with spasi, kemudian replace all. Kemudian close. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kriteria perencanaan. Nah, kriteria perencanaan sini kita akan melihat ke tabel di sini. Nah, di sini kan kita membangun jalan arteri. Nah, kita asumsikan pada perhitungan ini tuh kriterianya kita asumsikan 26.000. Untuk LHRT-nya ini kita ganti 26.000. Kemudian klasifikasi medannya ini kita lihat dengan cara di sini. Di sini dia sudah otomatis. Ini yang tidak terpakai kita hapus ke. Nah, di
Di sini terlihat bahwa rata-rata dari kemiringan medan itu adalah 1,30%. Nah, klasifikasi kemiringan medan di bawah 10% itu menandakan jenis medannya itu datar. Karena di sini kita mengambil rata-ratanya itu 1,30, maka klasifikasi medan jalannya itu datar karena di bawah 10%. Kemudian kita masuk ke kriteria, kita ganti di sini menjadi datar. Tata rencana untuk medan datar di materi ini, medan datar itu 60 sampai 80 km per jam. Nah, di sini saya ambil max-nya 80 km per jam. Nah, kemudian untuk lebar rumaja. Nah, kita bisa lihat di materi sini. Rumaja kan tadi kita memakai lebar 11,5 meter. Ini kita ganti 11,5 meter. Kemudian lebar rumaja di sini jalan baru 15 meter. Kemudian di sini lebar lajur kita lihat untuk jalur arteri, untuk jalan arteri, jalan sedang, lebar jalurnya itu 7 meter. Kemudian di sini kita tulis 3,5 meter itu untuk per tiap lajur. Karena di sini kan lebar jalur. Untuk per lajurnya berarti 3,5 meter. Nah, di sini untuk lebar bahu dalam 0,5 meter, kemudian lebar bahu luar kita lihat di sini lebar bahu luar itu jalan baru 1,5 meter. Nah, di sini untuk super elevasi bahunya di materi yaitu kita lihat di sini kemiringan bahu jalan 4 sampai 6%. Di sini saya pakai 5%. Kemudian super elevasi maksimumnya untuk jalan arteri 1 yaitu 8%. Super elevasi paling besar 8%. Kemudian super elevasi bahu di sini saya pakai 5% karena pada data di tabel kemiringan bahu jalan 4 sampai 6%. Saya pakai 5%. Kemudian super elevasi maksimum di sini untuk jalan arteri 1 super elevasi paling besar yaitu 8%. Kemudian untuk kelandaian maksimum untuk klasifikasi medan datar, di sini kelandaian alinemen paling besar, alinemen datar yaitu 6%. Dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria ini telah dijabarkan di sini untuk fungsi jalan sampai kelandaian maksimum. Kemudian klasifikasi medan jalannya di bawah 10% yaitu 1,30% sehingga dikatakan sebagai medan datar. Sekian dan terima kasih.